Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film action flash si kilat. Jangan kebanyakan bacot, mari kita simak ringkasan filmnya. Cerita diawali oleh seorang anak yang lagi dikejar-kejar di jalanan sewaktu pulang sekolah oleh temannya, sebut saja namanya si Otong. Otong pun tertangkap, jatuh lalu dipukuli oleh teman temannya. Sesampainya di rumah, Otong pun memberitahukan kejadian yang ia alami sewaktu pulang sekolah tadi. Ibunya pun berkata, "Engkau jangan dendam kepada mereka, namanya juga anak laki-laki biasa saja, kalau berkelahi, besoknya juga pasti sudah berteman kembali." Dengan begitu Otong pun menjadi sedikit lega. Hari pun sudah beranjak malam, namun sewaktu Otong tidur, ia dikejutkan oleh suatu yang terjadi di rumahnya. Lalu ia pun turun ke bawah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ia pun sangat terkejut ketika ia melihat ibunya sedang dikelilingi oleh aliran listrik. Ayah Otong adalah seorang ilmuwan yang sedang meriset suatu senjata yang energinya menggunakan aliran listrik. Entah kenapa malam itu sepertinya terjadi kesalahan, sehingga sang ibu pun tewas di tempat, lalu ayahnya ditangkap oleh polisi. Cerita maju ke 10 tahun ke depan. Di sana Otong terlihat menjadi laki-laki tampan yang sedang berlari menuju ke TKP. Ia adalah seorang mahasiswa yang sangat jenius yang hobinya melakukan penelitian sama seperti ayahnya. Namun ia juga sering membantu kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus. Sesampainya di TKP, ia pun langsung memeriksa dan menganalisa, seperti apa dan menggunakan kendaraan jenis apa yang dipakai pelaku kejahatan ini. Mendengar analisa Otong, semua polisi itu pun kagum. Mereka hanya terdiam saja. Cerita kembali ke ruang laboratorium sebuah sekolah di mana di sanalah Otong sering melakukan riset. Namun kali ini ia ditemani oleh seorang wanita cantik yang berkulit sawo matang dan bohai dan seksi. Kita sebut saja namanya Lola. Tidak lama datanglah kapten polisi yang ada di TKP tadi, ternyata ia adalah ayahnya si Lola. "Jadi disinilah engkau menghabiskan hari-harimu, Tong?" ungkap ayah Lola. "Benar Pak, daripada saya kelayapan gak karuan, mending saya di sini melakukan riset." Lalu keesokan harinya Lola dan Otong datang ke pembukaan perusahaan teknologi terbesar di kota itu, namun tiba-tiba seseorang merampas tas yang dibawa Lola. Lalu Otong pun mengejar perampok itu, namun saat ini Otong belum mempunyai kekuatan sama sekali. Akhirnya waktu di sudut jalan Otong pun langsung dihajar oleh perampok itu dan ia langsung melarikan diri kembali. Dasar apa, setelah melewati sebuah pagar besi ia pun dihadang oleh polisi dan akhirnya tertangkap. Polisi akhirnya mendapatkan info keberadaan penjahat yang kabur beberapa minggu yang lalu. Ayah Lola dan rekannya segera mendatangi TKP dan memeriksanya, benar saja apa asumsi Otong minggu lalu ternyata benar. Lalu baku tembak pun terjadi, rekannya pun tertempak di kepala dan tewas di tempat. Penjahat itu pun berhasil kabur kembali dengan pesawat. Namun tiba-tiba pesawat itu meledak di udara terkena ledakan listrik yang berasal dari gedung perusahaan teknologi yang baru dibuka beberapa hari yang lalu. Cerita kembali ke ruang lab si Otong, terlihat di sana Otong sedang melakukan riset dan bermain-main dengan aliran listrik. Sewaktu ia memegang sebuah rantai, tiba-tiba kilat pun menyambar tepat di atap lab dan Otong pun tersentrum cukup kuat. Otong pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Namun ia tidak mengalami luka sedikit pun, dokter pun menjadi keheranan. Lalu di sana ia mendapatkan teman baru yang hobinya sama seperti dirinya. Setelah sadar dari pingsannya, Otong pun langsung meninggalkan tempat itu. Di sebuah kedai kopi terlihat Lola sedang melayani pembeli dan tiba-tiba munculan Otong. Lalu Lola pun kaget, ternyata dengan cepat Otong sembuh. "Apakah engkau baik-baik saja, Tong?" ungkap Lola. "Seperti yang kau lihat aku baik-baik saja, Lol," ungkap Otong. Kemudian mereka melepas rindu dan berpelukan, padahal kan cuma temanan aja. "Kok bisa pelukan?" Tindak kejahatan berlangsung lagi, kali ini sebuah bank lah sasaran perampok itu. Namun perampok ini bukanlah seperti manusia biasa. Ia mempunyai kekuatan yang cukup hebat dan ternyata ia pun belum tewas sewaktu pesawatnya meledak minggu lalu. Kembali ke kantor polisi, terlihat ada seorang tahanan yang mencoba merebut senjata dari seorang petugas, namun tiba-tiba tanpa disadari Otong menggagalkannya dengan secepat kilat. Otong pun menjadi kebingungan sendiri karenanya. Lalu ia pun keluar dari kantor polisi dan berada di sebuah gang kecil, lalu ia mencoba kekuatan baru yang ia dapatkan. Ia pun tancap gas secepat kilat. Kemudian ia bersama teman barunya dan bos perusahaan teknologi itu mencoba melakukan uji coba berapa kilometer per jam kemampuan si Otong ini.
Setelah beberapa kali uji coba mereka pun terkejut berapa kecepatan yang Otong dapatkan, sungguh melebihi ekspektasi mereka. Cerita kembali ke kantor polisi. Pegawai bank pun melaporkan kejadian perampokan yang dilakukan pria aneh waktu itu. Ayah Lola dan rekan barunya meyakini kalau pelakunya ini sama dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi beberapa minggu belakang. Polisi pun langsung dikerahkan untuk mengejar. Benar saja ternyata pelakunya sama, terlihat di laporan bahwa plat mobil yang digunakan adalah sama. Di waktu dan jam yang sama terlihat Otong dan timnya kembali ke lab untuk memeriksa keadaan Otong setelah melakukan uji coba tadi. Bos pun menanyakan masa lalu Otong mengapa bisa jadi seperti ini dan ia mendapatkan kekuatan super ini. Lalu Otong menceritakan semua tentang masa lalunya itu. Di sebuah kedai kopi Otong melihat wanita yang ia taksir sedang adu bibir dengan pria lain, namun seketika itu Lola pun melihat Otong. Muka Otong pun berubah menjadi sedikit kecewa namun ya sudahlah, ungkap Otong dalam hatinya. Kemudian mereka berjalan-jalan sebentar, namun pas di sebuah persimpangan tiba-tiba ada kejar-kejaran antara mobil polisi dan penjahat. Mobil polisi itu pun hampir saja menabrak Lola, untung dengan cepat Otong menyelamatkan Lola. Otong pun langsung beraksi mengejar penjahat itu. Setelah Otong masuk ke dalam mobil mereka pun langsung tonjok-tonjokan dan pada akhirnya mobil itu pun terbang dan terbalik. Lagi-lagi laki-laki itu pun selamat kemudian ia mengeluarkan jurus andalannya yaitu jurus keluar asap pembakar sampah. Otong pun kaget dibuatnya, kemudian mereka berhadapan dan akan bertarung, namun tiba-tiba sebuah mobil terbalik di depan mereka, Otong pun menghindar dan inilah kesempatan laki-laki asap itu untuk melarikan diri. Otong pun tinggal terduduk dan memikirkan laki-laki seperti apa yang bisa mengeluarkan asap tadi, yang sabar aja lu Tong. Lalu Otong pun menemui ayahnya Lola dan menceritakan sewaktu dia berhadapan dengan laki-laki asap barusan. Laki-laki itu cukup tangguh ucap Otong, iya aku pun mengerti, dialah yang membunuh rekan satu timku dahulu kata ayah Lola sambil bersedih. Sekarang bagaimana kita menghadapinya karena ia juga mempunyai kekuatan super sama seperti diriku ungkap Otong. Cerita kembali ke laboratorium di mana mereka sedang membahas cara bagaimana menghadapi musuh yang sangat berat kali ini. Teman setim pastinya hanya kepada Otonglah harapan mereka, karena cuma Otong yang mempunyai kekuatan super yang bisa menghadapi laki-laki asap itu. Mereka memberikan semangat dan kepercayaan diri buat Otong, karena Otong merasa tidak bisa menghadapi musuh yang berat kali ini. Polisi pun segera pergi ke tempat manusia asap, dan menyelinap untuk menangkapnya. Kebetulan kali ini laki-laki itu tidak bersembunyi sepertinya ia kali ini benar-benar menantang para polisi itu yang tentunya kalau cuma sekedar polisi saja tidak akan bisa menangkapnya. Seketika ia mengeluarkan tenaga dalamnya hingga satu dari dua polisi itu terpental dan tewas. Kemudian laki-laki asap itu terbang dan menciptakan asap hingga angin badai. Ayah Lola pun sangat terkejut melihat kekuatan laki-laki asap itu. Semakin lama asap itu berubah menjadi angin tornado yang sangat hebat, ia menghancurkan atap rumah dan menjalar sampai keluar rumah. Namun tiba-tiba jagoan kita datang si Otong atau Flash si kilat. Otong pun mendapatkan panduan dari markas untuk menghadapi laki-laki tornado ini. Setelah mereka memberikan analisa dan apa yang Otong harus lakukan, ia pun langsung tancap gas, mengelilingi tornado itu dengan dialiri listrik. Dengan sekuat tenaga Otong berlari mengelilingi tornado itu. Serang pertama kali ini Otong gagal, laki-laki tornado itu masuk di atas angin dengan kekuatannya ia merasa sombong. Kemudian bos di laboratorium memberikan kelemahan pria tornado itu. Engkau harus menaikkan lagi speed kilatmu dan kelilingilah dia dengan full kekuatan listrik yang engkau miliki. Tanpa lama Otong pun kembali dengan serangan kedua, kali ini Otong benar-benar marah, 100% semua kekuatan yang ia punya ia keluarkan. Akhirnya angin tornado itu pun lenyap dan hilang, dan laki-laki itu pun tewas di tempat. Kali ini Otong pun berhasil membunuh pembunuh yang selama ini telah membuat kekacauan dan membunuh banyak orang. Oke guys, sekian dulu ringkasan film Flash kali ini. Sampai jumpa di ringkasan film berikutnya ya guys.